Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Dwi Octaviano dengan NIM C14012411111 kelompok 6 paralel 3. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ataupun mereview materi dari praktikum FISREP pada sesi UTS kali ini. Yang pertama, itu ada materi praktikum tentang pembedahan ikan. Yang pertama itu ada ikan mas jantan. Proses pembedahan ikan mas ketika organ dalamnya akan dipisahkan atau dikeluarkan dari badan ikan mas tersebut. Selanjutnya, setelah organ dalam dikeluarkan, yaitu proses pemisahan organ dalam ikan mas untuk melihat apakah ada organ yang rusak. Nah, ini merupakan gambar-gambar organ dalam pada ikan mas. Salah satunya adalah gonad. Nah, selanjutnya masuk nih ke dalam ikan lele jantan. Nah, ini juga merupakan proses pembedahan pada ikan lele, di mana organ dalam akan dipisahkan dari badan ikan lele tersebut. Ini juga merupakan proses pemisahan organ dalam ikan lele untuk melihat apakah ada kerusakan ataupun ada organ dalam yang pecah selama proses pembedahan tersebut. Ini merupakan gambar organ dalam pada ikan lele. Nah, ini gonad ikan lele. Selanjutnya masuk ke dalam ikan yang terakhir, yaitu ikan nila betina. Ini juga merupakan proses pembedahan pada ikan nila, di mana kita membedah ikan tersebut untuk mengambil organ dalam yang terdapat pada ikan nila tersebut. Ini merupakan gambar organ dalam ikan nila setelah dikeluarkan, di mana ada pada gonad ikan nila. Nah, ini merupakan pemisahan organ dalam ikan nila. Itu merupakan gelembung renang yang dimana organ tersebut itu rentan untuk terhadap kepecahan. Nah, materi selanjutnya ataupun materi yang kedua pada praktikum FISREP kali ini yaitu tentang mengidentifikasi ikan invertebrata. Nah, selanjutnya masuk ke dalam hewan yang pertama. Di sini ada lobster air tawar. Menurut Kurniawan et al. 2016, lobster air tawar merupakan hewan berekonomi tinggi, di mana dia merupakan salah satu krustasea dengan ordo Decapoda. Nah, selanjutnya di sini kita mengidentifikasi terkait jenis kelamin antara kedua lobster ini. Apa yang betina dan apa yang jantan. Tidak hanya dari jenis kelamin, di sini juga kami menghitung bagian-bagian seperti kaki jalan, kaki renang, maupun kedua capit tersebut, atau yang membedakan ciri sekunder maupun primer di antara kedua lobster tersebut. Nah, di sini merupakan lobster air tawar jenis betina, di mana ukurannya lebih kecil, sedangkan lobster jantan itu ukurannya lebih besar. Dan selanjutnya masuk ke dalam hewan yang kedua, yaitu ada kepiting bakau. Menurut Ningsi dan Avandi 2023, kepiting bakau merupakan salah satu krustasea yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana mereka biasanya hidup di antara mangrove ataupun rerumputan yang berada di pinggiran pantai maupun rawa-rawa. Nah, kali ini kita juga mengidentifikasi terkait jenis kelamin, perbedaan di antara ciri primer maupun sekunder yang terdapat pada jantan dan betina dari kepiting tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke dalam hewan yang terakhir, yaitu ada udang windu. Menurut Riyandi et al. 2017, udang windu merupakan salah satu krustasea dari famili Penaicidae yang memiliki kualitas ekonomi tinggi karena udang tersebut merupakan salah satu udang yang banyak dikonsumsi ataupun banyak ditangkap. Nah, jadi di sini kami mengidentifikasi terkait jenis kelamin dan juga bagian-bagian dari udang tersebut. Nah, materi selanjutnya ataupun materi yang ketiga pada praktikum FISREP sesi UTS yaitu mengidentifikasi TKG dari ikan mas dan juga ikan lele. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke dalam proses pemilihan indukan ikan lele, yang dimana ini merupakan suatu proses sebelum dilakukannya kanulasi. Nah, jadi menurut Cahyanti et al. 2022, kanulasi merupakan metode yang digunakan untuk mengecek tingkat kematangan gonad pada suatu indukan betina sebelum dilakukannya pemijahan. Nah, teknik ini tuh dilakukan dengan memasukkan selang kecil
atau yang bisa disebut dengan kateter ke bagian genital guna mengambil contoh telur. Telur yang sudah matang biasanya berwarna kuning transparan, memiliki ukuran yang seragam, dan juga terpisah saat diberi air. Nah, melakukan kanulasi ini, kesiapan induk untuk dipijahkan dapat dipastikan sehingga peluang keberhasilan itu melakukan pembuahan itu berhasil sangat besar. Nah, ini merupakan telur yang sudah diambil. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengamatan ikan lele untuk menentukan TKG dari lele masing-masing tersebut. Di mana ada yang paling kiri itu merupakan betina yang berada pada TKG 4, di tengah ada betina juga yang ada pada TKG 2, dan yang kanan itu ada jantan di mana ada TKG ke 1. Nah, jadi menurut Mila dan Linggi 2018, perkembangan gonad pada ikan lele terjadi secara bertahap dan ditandai oleh perubahan bentuk struktur jaringan ovarium dan juga testis. Nah, jadi seperti itu, dan ini merupakan contoh paling terakhir. Nah, masuk ke dalam proses pengamatan yang terakhir yaitu ikan mas untuk menentukan TKG masing-masing tersebut juga. Nah, perkembangan gonad menurut dari Ramadan dan Sari 2018 itu ditunjukkan melalui kesiapan induk dalam proses pemijahan alami, di mana induk betina yang mematang gonad memiliki perut yang membesar dan mengeluarkan telur berwarna kuning saat dilakukan stripping, sedangkan yang jantan mengeluarkan sperma. Selanjutnya, itu pada pertemuan 4 sesi UTS praktikum Pisrep, itu materinya tentang GSI, HSI, dan juga USG. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam proses yang pertama atau tahap yang pertama, yaitu mengecek perut ikan lele ke dalam USG. USG merupakan ultrasonografi yang dimana merupakan teknik uji dengan tidak merusak yang bekerja dengan mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi ke dalam suatu material untuk mengevaluasi kondisi bagian dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan fisik. Jadi menurut Wang et al 2024 seperti itu. Nah, benar banget, USG itu tidak merusak bagian apapun ketika kita sedang mengecek. Nah, ini merupakan hasil dari bagian gonad kita. Nah, selanjutnya itu adalah proses pembedahan, di mana proses pembedahan ini merupakan suatu pembedahan di mana sebelum kita mengambil bagian gonad dan juga hati pada ikan lele tersebut. Karena sebelum kita mengambil bagian tersebut tanpa merusaknya sedikit pun, kita hanya mengambil bagian gonad dan juga hati pada ikan lele tersebut untuk melihat dan juga menghitung bobot gonad maupun bobot hati yang ada pada ikan lele tersebut. Nah, di sini kita mengambilnya cukup susah karena gonadnya itu sangat dekat banget dengan bagian urogenital, yang dimana kita tidak boleh mengenai bagian urogenital tersebut. Nah, ini merupakan gonad yang dimana kita akan melakukan pengukuran GSI. Jadi menurut Mahalder et al 2025, Gonadosomatic Index atau GSI merupakan ukuran yang menyatakan perbandingan antara bobot gonad dan bobot total tubuh ikan dalam bentuk persentase. Nah, ini merupakan gambar gonad kita, ini merupakan bobot dan juga ukuran-ukurannya sebelum kita masukkan ke dalam larutan etanol agar tidak terkontaminasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hati. Menurut Browser et al 2023, Hepatosomatic Index atau HSI adalah indeks yang menunjukkan rasio bobot hati terhadap bobot tubuh ikan. Nah, selanjutnya ini masuk ke step yang terakhir, yaitu kita melakukan penjahitan, di mana kita melakukan penjahitan dengan metode interrupted, yang dimana merupakan metode yang paling klasik atau yang paling biasa digunakan dalam proses pembedahan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir pada sesi UTS praktikum Pisrep, yaitu tentang fekunditas dan sebaran diameter telur pada ikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktikum pada hari ini, yaitu mempelajari tentang fekunditas dan juga sebaran diameter telur pada ikan. Yang pertama saya bakal menjelaskan tentang fekunditas, yang merupakan kemampuan seekor induk betina untuk menghasilkan telur dalam satu siklus reproduksi atau selama satu musim pemijahan. Nah, biasanya fekunditas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fekunditas absolut, yaitu jumlah total telur dalam ovarium seekor induk.
dan juga fekunditas relatif, di mana jumlah telur persatuan bobot tubuh, misalnya telur per gram bobot ikan. Fekunditas biasanya dihitung menggunakan metode gravimetrik, yaitu dengan menimbang sebagian kecil sampel telur, menghitung jumlahnya, lalu mengestimasi total telur berdasarkan bobot total ovarium. Nilai fekunditas ini penting untuk menilai potensi reproduksi, keberhasilan pemijahan, serta efisiensi produksi benih dalam budidaya perikanan. Selanjutnya, kita bakal masuk ke dalam diameter telur. Diameter telur adalah ukuran garis tengah atau jarak dari satu sisi ke sisi lain melalui titik pusat suatu telur. Biasanya, diameter telur ini dinyatakan dalam satuan milimeter ataupun mikrometer. Nah, semakin besar dan seragam diameter telur dalam ovarium, umumnya menunjukkan bahwa induk berada pada fase matang gonad dan siap dalam pemijahan. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam hubungan antara fekunditas dan juga diameter pada telur ikan, yang dimana semakin besar diameter telur, umumnya jumlah telur fekunditas yang dihasilkan cenderung lebih sedikit. Dan begitu pun sebaliknya, di mana jika diameter telur kecil, maka jumlah telur biasanya lebih banyak. Nah, setelah melewati proses-proses tadi, yang pertama ada penimbangan gonad, terus pemisahan telur, penimbangan telur, terus juga pemisahan antara ketiga telur. Setelah itu dijumlahkan berapa telur yang didapatkan. Habis itu 30 pemisahan untuk telur yang akan dilakukan pengecekan di mikroskop. Setelah itu selesai dan praktikum selesai. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan atau saya review pada praktikum PISREP sesi UTS kali ini. Saya ingin memberitahukan bahwasanya praktikum yang dijalankan dan materi yang diberikan dari materi 1 hingga materi terakhir itu merupakan materi yang saling berhubungan, yang dimana jika kita tidak mengikuti dengan benar ataupun dengan baik, kita bakal tidak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Jadi diusahakan kita belajar lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya review dan saya sampaikan pada sesi UTS kali ini. Selebihnya mohon maaf dan bila kurang pun mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.